saya, salam kebajikan Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Pastikan dengan tekad yang kuat, kita semua selalu menjadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber ketentraman, sumber cahaya, sumber energi positif bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Yakinkan semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Pada kesempatan yang lalu, saya pernah memberikan sebuah mantra yang isinya adalah janji pada diri sendiri. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebajikan sekecil apapun. Sudah melakukan itu? Sesuatu disebut kebajikan apabila di dalam yang kita lakukan itu ada kebijaksanaan, ada keadilan, ada keberanian, dan yang terpenting di dalamnya juga ada pengendalian diri. Baru disebut kebajikan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, menyaksikan mentari pagi yang indah, merasakan semua sensasi dunia yang luar biasa, karena sejatinya hidup adalah merasakan kehidupan itu sendiri. Kita diberi panca indera, diberi raga dengan segala instrumennya, diberikan komponen-komponen untuk merasakan rasanya dunia ini, rasanya kehidupan ini. Mereka yang memandang dunia sebagai penjara, maka dia akan selamanya menjadi seorang tahanan. Tapi mereka yang memandang dunia ini sebagai sekolah, maka selamanya dia akan menjadi seorang pembelajar. Namanya pembelajar di sekolah kehidupan, pasti tidak mungkin belajar hal yang sama. Dulu kita sempat kuliah, pelajaran semester 1 berbeda dengan pelajaran semester 2. Pelajaran semester 2 berbeda dengan pelajaran semester 3. Jadi hanya mereka yang dungu, yang ingin terus-menerus belajar yang sama. Maka hidup itu adalah perubahan. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang terus tumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Dan merugilah mereka yang hidupnya hanya menghabiskan waktu hanya untuk bertahan hidup. Sekarang ini ada dua kelompok manusia. Ada yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup saja sudah setengah mati. Tapi ada kelompok manusia yang lebih beruntung lagi. Karena mereka sudah mulai tumbuh, mulai berkembang. Ingat ya, sukses itu tidak pernah dibangun oleh kenyamanan. Dan sukses itu pasti dibangun oleh ketidaknyamanan. Masih ingat ilustrasi saya tentang biji mangga? Untuk menumbuhkan dahan, untuk menumbuhkan pohon mangga, maka yang terjadi adalah biji mangga mengalami keretakan, kerusakan. Dan yang pertama keluar dari biji mangga bukan dahan, bukan pohon, tetapi akar. Coba perhatikan. Ada ajaran tantra yang luar biasa. Akar itu tidak pernah tumbuh di tempat terang.
Tapi akar itu selalu tumbuh di tempat gelap. Bahkan nyaris pertumbuhan akar itu tidak kelihatan. Dan ciri pohon itu bagus, pohon itu akan tumbuh ke atas dengan bagus kalau pertumbuhan akarnya juga bagus. Jadi pohon itu tumbuh di dua alam. Bagian dari akarnya ke bawah tumbuh di tempat gelap, nyaris tidak kelihatan. Tapi bagian dari pohonnya, dahannya, rantingnya, daunnya, dan buah yang siap dipanen itu kelihatan di permukaan. Dan kita harus sadar, tidak mungkin ada pertumbuhan ke atas kalau tidak ada pertumbuhan ke bawah. Jadi tumbuh dulu ke tempat gelap, baru kita akan melihat hasilnya di tempat terang. Hidup kita seperti itu. Cuman saat kita harus tumbuh di tempat gelap, kita tidak siap. Ingatnya langsung ditumbuh di tempat terang. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk sukses itu harus ada ketidaknyamanan dulu. Ada fase-fase kita melewati ketidaknyamanan. Orang yang sekolah tinggi sampai S3, pasti kan mereka pernah mengalami ketidaknyamanan, memaksa diri untuk disiplin belajar. Dan yang mengantarkan mereka sekolah tinggi itu adalah ketidaknyamanan itu. Dan dia berani untuk melawan ketidaknyamanan itu, maka sukses. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat pertumbuhan di tempat terang kalau tidak ada pertumbuhan di tempat gelap. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, datang bertubi-tubi, tenang aja. Itu kan sebetulnya alam semesta sedang menumbuhkan akar kita. Dan kalau kita sabar, nanti juga akan kelihatan tuh batangnya, tunasnya mulai tumbuh ke atas. Dan biji mangga yang sama itu mulai bisa kita panen setelah kurun waktu tertentu. Yang penting apa? Yang penting tidak usah berpikir bergerak cepat, tapi berpikir bergerak maju, itu aja. Ada nggak orang yang menanam biji mangga sore ini besok panen? Nggak ada kan? Itu sudah cukup pelajaran. Tumbuh dulu ke tempat gelap sampai bisa mandiri, bisa makan sari-sari pati dari tanah. Lalu tumbuh tunas. Dan karena akarnya bagus, tunas terus membesar, bahkan menjadi pohon yang besar. Dan setelah beberapa tahun, kita baru bisa melihat biji mangga yang sama. Jadi jangan mimpi hidup. Jangan terjebak oleh angan-angan kosong. Banyak yang belajar spiritual, hari ini baru mengawali belajar, besok langsung ingin jadi orang sukses. Ini saya kasih tahu ya hukum alam. Yang bergerak cepat, yang datang cepat, biasanya perginya juga cepat. Karena itu tidak alami. Semesta ini mengajarkan pertumbuhan yang alami. Bahkan pohon yang kita tanam, kalau diperhatikan dengan mata telanjang begini, walaupun sehari 24 jam, nyaris seolah-olah tidak tumbuh. Tetapi setelah kurun waktu tertentu, baru kita bisa melihat perubahannya. Sesuatu yang alami itu ya sejati. Dan kekuatan sejati itu bukan bisa menguasai orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa menguasai dan mengendalikan orang lain. Karena kekuasaan sejati itu sesungguhnya adalah kemampuan kita menguasai diri kita sendiri. Nasib kita itu kan di tangan kita, bukan di tangan orang lain.
Tapi sampai hari ini kita belum bisa jadi orang yang merdeka. Untuk bahagia saja harus mengkondisikan situasi eksternal seperti yang kita mau. Padahal kuasa kita hanya dalam dimensi internal kita. Nah, ini kebodohan ini sudah berlangsung terus-menerus, sudah masif. Lalu seolah-olah kita ini dalam hidup adalah korban. Kita tidak sadar kalau kita adalah pemilik panggungnya sendiri. Kita adalah pelakunya. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Sehingga dari situ kita berhenti untuk menyalahkan siapapun. Dan ketika kita ke dalam, ya, meniti ke dalam, memperbaiki interior kita, eksterior kita juga pasti automatically akan berubah dengan sendirinya secara alam. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, juga yang ikut kajian saya live TikTok. Saat ini ada puluhan ribu sahabat kita yang sedang menantikan kajian ini. Saya menyampaikan selamat buat mereka yang mau menjadi seorang investor. Meluangkan waktu sejenak untuk refleksi diri, belajar kesadaran. Karena proses refleksi dan evaluasi itu penting. Kita akan terus-menerus mengulang kesalahan yang sama dan menghasilkan hasil yang sama kalau kita tidak mau refleksi, tidak mau evaluasi. Karena kita merasa sudah rutin melakukan sesuatu, malah justru membuat kita jadi sombong. Itu yang dikatakan Sayyidina Ali. Penyakit orang alim itu adalah sombong. Merasa sholatnya sudah tepat waktu, merasa sholatnya sudah berjamaah. Padahal tidak disadari. Sholatnya juga hanya mengikuti kebanyakan orang. Sholatnya juga tidak mengingat Tuhan. Tapi kesombongan itu sudah membuat dia terjebak dalam rutinitas yang seolah-olah dia sudah melakukan segalanya. Ujungnya apa? Mulai menyalahkan Tuhan. Kok saya sudah sholat, rajin, tahajud, bangun malam, siangnya tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kok kehidupan saya seperti ini? Rezeki saya seret, konflik sosial tidak bisa dihindari, mau akur sama pasangan aja susahnya setengah mati. Itu karena tidak mau evaluasi diri. Makanya saya berulang kali sering mengatakan, hidup itu perlu 6 keterampilan paling tidak. 1, keterampilan mengingat. Yang kedua, keterampilan memahami. Yang ketiga, keterampilan menerapkan. Karena tidak cukup memahami. Yang keempat, keterampilan menganalisis. Yang kelima, keterampilan refleksi. Yaitu keterampilan mengevaluasi diri. Baru yang keenam, keterampilan mensintesa, pengetahuan baru, kehidupan baru, cara berpikir baru. Itu keterampilan hidup. Itu yang sering disebut dengan keterampilan kognitif. Dan dari situlah akan lahir yang namanya keterampilan kedua, yaitu sikap hidup. Baru kita bisa hidup bersama orang, karena punya keterampilan. Pasti nasibnya berubah. Gitu enggak belajarnya? Ya enggak. Betul enggak? Udah kayak robot biologis. Hanya mengulang-ulang aktivitas yang sama dengan cara berpikir yang sama. Tapi berharap hasilnya berbeda. Itu namanya angan-angan kosong. Makanya hari ini judulnya tertipu angan-angan kosong. Loh, kok menjadi satu judul besar? Sepenting apa judul ini? Nanti akan tahu isinya kalau saya sudah menguraikan secara mendalam. Jangan-jangan hidup kita selama ini berada dalam jebakan angan-angan kosong, cuma kitanya tidak sadar. Sudah siap? Oke. Mari kita bersyukur dulu karena berada di ruangan ini
kita bisa terkoneksi, ya, beresonansi satu frekuensi, ini bukanlah suatu kebetulan. Bukan. Ini adalah undangan dari semesta buat mereka-mereka yang siap untuk tumbuh dan berkembang, yang siap untuk belajar hal baru, kesadaran baru. Saya sering mengatakan bahwa bertemu dengan saya itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena jadi sadar, itu bahayanya. Karena hari ini selama 2 jam ke depan saya akan coba hipnoterapi. Saya coba memasukkan program-program baru untuk mengganti program-program lama yang sudah usang, keyakinan-keyakinan lama yang sudah tidak berguna lagi, yang membuat hidup kita terus-menerus berada dalam siklus penderitaan, dan kita harus berani untuk mengubahnya kalau hidup kita ingin tumbuh dan berkembang. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sadari kehadirannya, karena dia senantiasa menemani kita, bersama kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa mengurus, mengatur segala kebutuhan kita. Dia menjaga dari segala keinginan kita, karena belum tentu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih angan-angan kosong itu? Dalam bahasa Indonesia